Oke baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pemrograman visual STT Stigma Internasional Malang bersama saya Ahmad Darojat ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Jadi mau gimana lagi ya, ini soalnya kan sedang situasi pandemi ya. Jadi mungkin saya belum pernah bertemu dengan kalian ya, atau kalian belum pernah bertemu dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darojat ya. Untuk perkenalan lebih lanjut mungkin nanti kita bisa masuk ke grup aja ya yang sudah disediakan seperti itu. Oke, baik, kita di sini akan masuk ke perkuliahan pemrograman visual ya, yang mana pertemuan pertama ini ya kita akan mengenal dulu nih teori dulu ya. Pertemuan pertama ini apa sih pemrograman visual itu? Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita mulai ya. Baik, apa itu pemrograman visual ya? Adalah suatu, ini maaf ya kalau misalkan ada typo-typo sedikit ya, soalnya kan ngetik ya seperti itu, mohon dimaklumi ya. Oke, adalah suatu bahasa pemrograman yang di dalamnya terdapat himpunan simbol-simbol grafis dan teks yang mempunyai arti yang semantik dan menggunakan penggunaan ekspresi visual seperti grafik, gambar, atau icon yang sistematik dan mempunyai arti tertentu, serta mengacu pada aktivitas yang memungkinkan pada pengguna untuk membuat program dalam dua atau lebih dimensi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian biasanya menggunakan aplikasi kalkulator ya, aplikasi grafis, aplikasi website seperti itu biasanya menggunakan. Nah, kita di sini belajar untuk membuat aplikasi tersebut ya. Seperti itu, tentunya dengan yang sederhana dulu ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Software PV ini ya, pemrograman visual ini ada yang terkenal itu ada 4 ini ya. VB, Visual Basic, Borland DLP, Kilix, dan Visual C++ ya, seperti itu ya. Kita lanjut dulu ya. Pengertian DLP7 yang mana ini yang tadi saya tulis, yang saya tulis kuning ini ya. Ini yang akan kita pakai ya. Oke, seperti itu. Pengertian DLP7 adalah suatu bahasa pemrograman dalam kurung development language yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi program ya, seperti itu. Kegunaan DLP untuk membuat aplikasi Windows ya, untuk merancang aplikasi program berbasis grafis, untuk membuat program berbasis jaringan klien atau server ya, untuk merancang program net berbasis internet, seperti itu ya. Ini kira-kira DLP itu fungsinya untuk seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat aplikasi sederhana ya, mungkin mulai dari input output ya. Nantilah akan saya berikan SAP-nya juga ya di grup, seperti itu kurang lebih ya. Keunggulannya ya, ID Integrated Development Environment, oke, atau lingkungan pengembangan terpadu. Itu adalah satu dari beberapa keunggulan DLP. Di dalamnya terdapat menu-menu yang memudahkan kita untuk membuat suatu proyek program. Ini udah jelas ya. Oke, kedua, proses kompilasi cepat. Pada saat aplikasi yang kita buat dijalankan pada DLP, maka secara otomatis akan dibaca sebagai program tanpa dijalankan terpisah ya. Jadi bisa langsung dites ya, bisa langsung di run, nggak perlu diekstrak dulu, bisa langsung dites programnya, seperti itu. Nomor 3, mudah digunakan. Source code DLP yang merupakan turunan dari Pascal ya, memang Pascal ya DLP, sehingga tidak diperlukan suatu penyesuaian lagi ya untuk kalian yang sudah mengerti bahasa pemrograman Pascal ya, seperti itu. Yang keempat, bersifat multipurpose. Artinya bahasa pemrograman DLP dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai keperluan pengembangan aplikasi. Lanjut, sejarahnya Borland DLP. Dari yang pertama itu DLP versi 1 ya, berjalan pada Windows 3.1 atau Windows 16 bit ya. Sekarang udah berapa bit nih? DLP versi 2 berjalan pada Windows 95 atau DLP 32 bit. DLP versi 3 berjalan pada Windows 95 ke atas dengan tambahan fitur internet atau web ya, seperti itu. Perkembangan selanjutnya diikuti dengan DLP 456
DLP versi 7 dengan tambahan fitur net dengan tambahan file XML ya. Kemudian yang keenam DLP XE, ini sepertinya ada lagi DLP yang lebih baru lagi dari XE ya, silakan boleh di browsing ya. Jendela utama DLP itu seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalian ya diwajibkan ya untuk yang punya laptop atau PC untuk install DLP 7 ya, masih ada waktu 1 minggu ya setelah pertemuan ini, seperti itu. Silahkan diinstal, yang belum punya silahkan minta ke kampus atau ke Pak Randy ya, seperti itu. Seperti apa sih Pak DLP? Kita coba ya sedikit saja. DLP udah saya siapin nih, jendelanya seperti ini ya. DLP ini yang belakang ini ya. Nah oke, seperti ini nih DLP ini. Untuk jendela tampilan sama ya, kurang lebih seperti kalian biasanya membuka aplikasi misalkan Photoshop, Excel ya, Word dan lain-lain ya. Ini ada file edit source ya, seperti itu menu barnya. Kemudian ini ada toolbarnya juga ya. Oke, ini ada tool option, ada ya, bener ya, tool option barnya juga ada ya. Oke, lengkap sebelah kiri ini udah jelas tulisannya ya. Ini object review yang sebelah kiri, bawahnya namanya object inspector ya, supaya dihafalkan seperti itu ya. Nah kalau ini bisa disebut form 1 atau form berapa yang misalkan biasanya kalian buat. Misalkan kalian buat itu form berapa, ini bisa diganti ya, nama form 1 bisa diganti ya. Atau secara umum, secara general ini namanya stage, kita sebut stage saja ya, atau lembar kerja seperti itu. Oke, kita tes dulu ya. Misalkan button, klik sekali, bentangkan seperti ini, kemudian captionnya dirubah misalkan keluar ya, belum apa-apa udah button keluar. Oke, untuk merubah background ini bisa ya, ini seperti ini, diklik formnya sekali saja. Kalau 2 kali nanti yang keluar itu jendela codingnya. Nah ada di mana jendela codingnya? Sebenarnya ada di belakangnya ya, tuh ini jendela coding nih. Jadi pinter-pinter kalian senyaman-nyamannya naruhnya seperti itu ya. Silahkan ditaruh senyaman mungkin, diletakkan senyaman mungkin ya. Oke, kita rubah ke formnya, kita rubah backgroundnya. Ini ada di sebelah kiri di object inspector, ada color ya, tinggal diklik aja sekali, di expand panahnya. Nah bisa dirubah ya, bisa dirubah ya, seperti itu. Bahkan nanti juga bisa diberi gambar seperti itu, yang enak dilihat mata, yang adem lah ya. Ini mantap. Oke, keluar. Ini juga fontnya bisa diatur ya, fontnya bisa diatur tuh, di expand size nya berapa, misalkan 18. Oke ya, fontnya juga bisa diatur, mau pakai apa, pakai font bawaan dari luar juga bisa. Keluar, waduh keren. Oke, kita cari yang enak dibaca oleh mata ya. Nah ini mendingan nih. Oke, coba kita, nah setelah final design ya, katakanlah kita sudah final design ya seperti ini ya, itu kemudian kita itu wajib sebelum coding ya, itu biasakan untuk save all dulu ya, file, kemudian save all, shift control S, save all ya. Kemudian silakan taruh di folder, biasakan foldernya ini itu nama kalian ya. Namamu. Oke, klik 2 kali, kemudian di dalam folder ini baru di save ya. Untuk file name dan save as type ini jangan dirubah ya, jangan dirubah karena akan membingungkan diri kita sendiri ya, seperti itu ya. Untuk alasannya nanti bisa kita bahas di grup ya. Oke, save lagi. Kalau save-nya keluar 2 kali dengan desain seperti ini berarti kerjaan kalian bener ya. Oke, lanjut. Ini klik 2 kali untuk ya mengeluarkan codingnya, untuk mengeluarkan jendela coding, klik 2 kali di button keluar ini. Kemudian nah di sini kita mulai coding ya. Kalau untuk masalah coding itu memang hafalan ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak mewajibkan kalian untuk menghafal coding seperti itu ya. Pokoknya dipelajari, dipahami seperti kalau misalkan apal pun itu lebih baik ya, seperti itu. Karena memang namanya coding itu banyak sekali ya.
Untuk coding-coding itu silakan bisa di browsing di internet ya. Berbagai macam bahasa pemrograman ya ada di situ ya. Ini kan button keluar, berarti itu apa ya, application. Terminate titik koma ya, seperti ini. Tinggal di enter titik koma ya. Oke, artinya apa, sudah jelas ya, ini aplikasi, titik untuk menjeda ya, terminate ini tutup ya, titik koma ini tanda apabila masih ingin ada kode selanjutnya, tapi disarankan titik koma ini selalu ada di belakang codingnya, seperti itu ya. Biasakan seperti itu ya, supaya lebih enak nantinya ya, tidak ada error klub ya. Seperti itu, application titik terminate ya. Kalau udah balik lagi ke sini, tinggal di run aja, run F9 ya. Ini harusnya ditutup dulu ya, harusnya ditutup dulu ya antivirusnya ya. Yang punya antivirusnya ditutup dulu ya, seperti ini loh. Kecetek lagi, ada exit dulu kali ya, exit dulu deh antivirusnya ya. Kayaknya cuma Smadaf aja deh yang rese nih. Oke ya, seperti ini. Keluar, sudah keluar tuh, udah tinggal pencet itu keluar guys ya. Kok guys sih? Oke gitu ya, berarti ya gitu caranya ya. Oke, lanjut kita ke ini, runnya ada dua ya, run di ini ya, F9, run F9 ya, tombol singkatnya langsung pencet F9 ya, atau pilih run F9 ini, kemudian ada 3 cara, kemudian pilih lambang run yang ini ya, tuh yang hijau segitiga seperti itu. Keluar ya. Kalau error gimana Pak? Kalau error tandanya misalkan kita kasih error jadi ya. Baik, nah kalau error udah jelas ya, nanti kursornya akan mengarah ke tempat yang mana yang error, seperti itu. Delete. Iya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi minggu depan kita langsung masuk ke praktikum 1 input output ya, seperti itu. Oke, apabila ada yang kurang jelas ya, silakan langsung tanyakan di grup ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.